Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rahman Hakim dari kelas 22 Elkom A NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS dari matkul adik lanjut. Yang pertama ialah menentukan persamaan boolean, SOP, POS, dan bentuk rangkaian dari masing-masing segmen dari bentuk huruf LELHA dengan 2 masukan dan 7 keluaran. Sebelum kita membuat rangkaian kombinasional, kita perlu melakukan persamaan boolean untuk mempermudah membuat rangkaian kombinasional tersebut. Di sini kita akan melakukan persamaan dari 2 masukan pada tiap-tiap segmen. Dalam persamaan ini kita menggunakan kanonik SOP dan POS. SOP dikenal juga dengan sum of product dan POS juga dikenal product of sum. Maksudnya itu SOP itu adalah perkalian, ini kan A dan B ini perkalian dalam penjumlahan. Dan POS itu penjumlahan dalam perkalian. Nah, SOP ini cenderung ke 1. Jadi jika keluaran satu ini dimasukkan ke SOP. Jadi ketika 0, 0 dan keluaran 1, maka A dan B nya ini menjadi bar, soalnya bukan 1. Jadi kita barkan. Sedangkan yang saya beri tanda panah ini adalah yang keluarannya 0 dan kemudian dimasukkan ke POS nya. Kalau POS ini kebalikannya dari SOP, jadi lebih ke 0. Jadi ketika 0 dia biasa, ketika 1 dia bar, seperti pada contoh ini. Jadi yang keluarannya 1 kita masukkan kepada SOP, yang keluarannya 0 kita masukkan kepada POS. Kemudian kita tulis saja. Kalau bisa disederhanakan. Kalau tidak, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu menggunakan key map-nya. Nah, kalau di sini kan kita sudah keluar SOP-nya AB bar plus AB. Kemudian kita buat key map-nya. Kita buat key map 2x2 ini. Yang pertama ini AB. Dari sini AB ini kita beri 1, kemudian A bar B bar juga kita beri 1. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi, kita beri 0. Jadi kan di sini sudah ketemu AB plus A bar B. Kemudian kita buat logic gate-nya. Kan di sini kan ada A bar dan B bar. Nah, kalau dalam membuat gerbang logika, kalau untuk membuat A biasa menjadi bar atau yang bar menjadi biasa, kita memerlukan gerbang NOT. Seperti pada contoh di sini kita menggunakan gerbang NOT. 2 gerbang NOT, yang satu untuk A dan yang kedua untuk B. Selanjutnya kita hubungkan. Kalau di sini kan AB plus A bar B bar. Nah, AB ini kan anggapannya kalau di sini itu perkalian. Nah, kalau gerbang logika yang perkalian itu kita bisa gunakan gerbang AND. Jadi karena di sini ada 2 perkalian, maka kita akan menggunakan 2 gerbang AND. Kemudian kita AND yang pertama ini menggunakan A biasa dan B biasa. Selanjutnya ini kita hubungkan AND-nya di A biasa sebelum NOT dan B biasa sebelum NOT. Terus AND yang kedua kita hubungkan kepada A bar dan B bar. Ini AND yang kedua kita hubungkan kepada A bar dan B bar. Selanjutnya penjumlahan dari kedua gerbang ini. Kalau penjumlahan kita bisa menggunakan gerbang OR. Jadi kedua AND ini kita hubungkan kepada OR, selanjutnya keluar input sebagai A. Ini dilakukan untuk semua segmen dari segmen A sampai G. Kemudian setelah selesai dan sudah ketemu logic gate-nya, kita jadikan satu pada suatu rangkaian kondisional. Rangkaian kondisional itu gabungan dari beberapa gerbang logika. Jadi kalau sudah dirangkai dari semua persamaan yang didapat akan jadi
seperti ini. Selanjutnya ini juga bisa langsung kita run dan akan menghasilkan outputnya ELHA. Berdasarkan soal, kita juga perlu membuat counter up untuk soal nomor 2 nya, sehingga kita memerlukan JK flip flop untuk counter up. Counter up ini kita bisa memanfaatkan toggle-nya, jadi kita juga gak harus menggunakan JK flip flop, bisa juga menggunakan T flip flop gitu. Karena ini masukannya 2 maka 2 bit, maka kita juga memerlukan JK flip flop 2 karena setiap JK mewakili 1 bit. Jadi kita di sini menggunakan 2 bit. Kemudian ini menggunakan rangkaian asinkron, di mana keluarannya ini akan dihubungkan ke clock yang selanjutnya. Kemudian kita bisa run dan akan menampilkan huruf E L H A sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu menginginkan keluaran huruf ELHA dari 7 segmen menggunakan 2 masukan. Ini kita sudah buat otomatis menggunakan counter up dan clock ini. Untuk cara kerja dari clocknya sendiri, dia itu akan menggeser clock jadi di sini kan clocknya kan 010101. Nah, ini kan JK flip flopnya ini kan sudah 11. Kalau sudah 11 kan posisinya kan toggle. Nah, tapi dia tidak langsung bergerak karena dia dikomandoi oleh clocknya ini. Jadi ketika clock transisi positif, ketika clocknya aktif, baru dia akan melakukan toggle, dimana yang seharusnya 1 jadi 0 atau 0 menjadi 1. Jadi pada JK yang pertama ini akan mengeluarkan output 01, 01, 01 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke JK yang kedua. JK kedua juga sama, tapi dia seperti agak delay ya, soalnya kan dia kan clocknya kan asinkron, jadi dia menerima masukan dari keluaran JK pertama. Jadi dia akan mengeluarkan 0011 0011 gitu. Jadi untuk cara kerjanya seperti itu ya teman-teman.